Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas F mata kuliah Psikologi Industri. Izinkan kami untuk memaparkan hasil diskusi kami dengan judul Analisis Konflik menggunakan metode 5 Why Analysis berdasarkan identifikasi K3 menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA dan Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA pada studi kasus PBA Surya Alam. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutfi Setiawan Salim dengan NIM akhir 090. Saya Yulia Rahayu Simatupang dengan NIM akhir 74. Saya Novita Rahayu Lestari dengan NIM akhir 157. Saya Muhammad Oliva dengan NIM akhir 208. Baik, kami akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul Analisis Risiko Kecelakaan Kerja pada Stasiun Pemotongan Batu Alam di PBA Surya Alam dengan mata kuliah Psikologi Industri dan dosen pengampu Ibu Berti Dwi Rahmawati STMSC. Latar belakang masalah, kecelakaan kerja dalam industri merupakan peristiwa yang tidak diinginkan dan seringkali tidak terduga, yang dapat mengakibatkan hilangnya produktivitas, kerusakan aset, atau bahkan menyebabkan korban jiwa. PBA Surya Alam, sebuah perusahaan pengelola batu alam yang berlokasi di Yogyakarta, menghadapi resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi, terutama pada stasiun pemotongan batu. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mengharuskan bahwa setiap perusahaan untuk melindungi tenaga kerja dari potensi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam mengelola risiko kecelakaan di PBA Surya Alam. Untuk mendeteksi potensi bahaya dan menganalisis risiko kecelakaan, PBA Surya Alam dapat menerapkan Job Safety Analysis atau JSA, 5 Why Analysis, dan metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. Profil perusahaan PBA Surya Alam adalah sebuah usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan batu alam, berlokasi di Bangunsari, Candirejo, Semin, Gunung Kidul, Yogyakarta. Salah satu stasiun kerja utama di PBA Surya Alam adalah stasiun pemotongan yang merupakan area vital dalam proses produksi. Di stasiun ini, pekerja menggunakan berbagai mesin dan alat pemotong yang berpotensi untuk meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Meski demikian, perusahaan telah berhasil meningkatkan tingkat keselamatan kerja yang tinggi. Landasan teori, kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau juga disebut K3 merupakan aspek krusial dalam manajemen sumber daya manusia dan lingkungan kerja yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial pekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, K3 mencakup semua upaya untuk melindungi tenaga kerja dan risiko yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan mereka. Salah satu manfaat utama dari penerapan K3 adalah peningkatan kinerja karyawan. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat mengurangi kecelakaan serta meningkatkan motivasi dan produktivitas pekerja. Pendekatan dalam penerapan K3 sangat bervariasi, mulai dari pelatihan untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan, penggunaan alat pelindung diri atau juga APD, hingga penerapan sistem manajemen keselamatan yang terintegrasi. Baik, akan saya lanjutkan mengenai hazard. Hazard merupakan kondisi yang memiliki potensi terjadinya kecelakaan dan kerusakan. Hazard melibatkan resiko atau kesempatan yang berkaitan dengan elemen-elemen yang tidak diketahui. Hazard dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti fisik, kimia, biologi, ergonomi, atau psikososial yang dapat membahayakan individu atau lingkungan sekitarnya. Kemudian ada resiko. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, versi online dalam buku Manajemen Risiko Bisnis, resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu perbuatan atau tindakan. Dengan kata lain, resiko merupakan kemungkinan situasi atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan serta sasaran sebuah organisasi atau individu. Kemudian adalah konflik. Konflik merupakan proses di mana satu pihak merasakan bahwa kepentingannya sedang ditentang atau mempengaruhi secara negatif bagi pihak lain. Konflik dapat diartikan sebagai situasi di mana terdapat tujuan-tujuan, kognisi-kognisi, atau emosi-emosi yang tidak sesuai satu sama lain pada diri individu atau antar individu yang kemudian menyebabkan timbulnya pertentangan atau interaksi yang bersifat antagonistik. Konflik terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu intra-individual konflik atau konflik di dalam diri individu. Intra-individual konflik adalah konflik yang terjadi di dalam individu
Apabila seseorang individu tidak pasti tentang pekerjaan yang diharapkannya untuk dilaksanakan atau adanya tuntutan tertentu yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut berbenturan dengan tuntutan-tuntutan lain, atau apabila individu tersebut diekspektasi untuk melakukan hal-hal yang melebihi kemampuannya. Kemudian konflik yang kedua adalah interpersonal konflik atau konflik antar individu. Yang terjadi di dalam kelompok seringkali terlihat sebagai hal yang timbul karena perbedaan-perbedaan dalam kepribadian. Lebih sering terlihat bahwa konflik tersebut demikian timbul karena tekanan-tekanan yang berkaitan dengan peranan. Terakhir adalah konflik organisasi atau organizational conflict. Konflik demikian dianggap sebagai faktor yang menyebabkan timbulnya perkembangan produk-produk baru, teknologi baru, dan jasa-jasa baru. Pemanfaatan sumber daya lebih efisien dalam sebuah organisasi atau pekerjaan. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai JSA. Tahapan JSA dimulai dengan mengidentifikasi tugas yang akan dianalisis, terutama yang memiliki resiko tinggi atau mengalami perubahan signifikan, karena tugas-tugas tersebut berpotensi lebih besar mengancam keselamatan pekerja. Selanjutnya dibentuk tim yang berkompeten dalam tugas yang dianalisis untuk menjamin bahwa analisis berjalan komprehensif. Setelah tim terbentuk, tugas dipecah menjadi langkah-langkah detail untuk mengidentifikasi potensi bahaya di setiap tahapan. Dengan pendekatan ini, potensi bahaya dapat terlihat lebih jelas dibandingkan hanya melihat tugas secara keseluruhan. Setelah identifikasi bahaya, langkah keselamatan ditetapkan berdasarkan prinsip hierarki kontrol, yaitu penghapusan bahaya, substitusi, pengendalian teknik, pengendalian administratif, dan penggunaan alat pelindung diri. Proses dokumentasi yang baik dalam JSA penting untuk referensi di masa mendatang dan memastikan kepatuhan hukum. Dengan dokumentasi ini, organisasi dapat meninjau efektivitas langkah keselamatan yang diimplementasikan. Kemudian adalah Failure Mode and Effects Analysis atau FMEA. FMEA adalah suatu metode yang sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi mode kegagalan yang dapat terjadi dalam suatu proses, produk, atau sistem. Metode ini bertujuan untuk mengurangi resiko kegagalan dengan menilai dampak, penyebab, dan kemungkinan terjadinya kegagalan serta menetapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Berikut adalah langkah-langkah yang harus diambil dalam proses FMEA. Yang pertama yaitu pembentukan tim. Tim FMEA harus terdiri dari individu yang memiliki pengetahuan yang relevan mengenai produk atau proses yang dianalisis. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi sistem atau proses. Menentukan sistem, produk, atau proses yang akan dianalisis. Yang ketiga, identifikasi mode kegagalan. Identifikasi semua kemungkinan mode kegagalan yang dapat terjadi dalam sistem atau proses. Keempat adalah analisis efek dan penyebab kegagalan. Untuk setiap mode kegagalan yang diidentifikasi, analisis efeknya terhadap fungsi sistem atau proses. Kelima adalah penilaian resiko. Setelah mengidentifikasi efek dan penyebab, kita akan melakukan penilaian resiko dengan menetapkan 3 komponen kunci. Yang pertama yaitu severity, tingkat keparahan dampak jika kegagalan terjadi, kemungkinan atau occurrence, probabilitas terjadinya mode kegagalan, deteksi atau detection, kemampuan untuk mendeteksi kegagalan sebelum berdampak. Untuk risky priority number atau RPN, dihitung dengan rumus severity dikali dengan occurrence dikali dengan detection. Angka ini membantu memprioritaskan mode kegagalan berdasarkan resiko. Yang keenam, pengembangan tindakan perbaikan. Berdasarkan hasil penilaian resiko, mengembangkan tindakan perbaikan untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi. Yang terakhir adalah mendokumentasi dan menindaklanjuti. Semua temuan FMEA termasuk mode kegagalan, analisis, RPN, dan tindakan perbaikan harus didokumentasikan dengan baik. Penerapan FMEA menawarkan berbagai manfaat, antara lain peningkatan kualitas produk dan proses. Meskipun FMEA merupakan alat yang efektif untuk manajemen risiko, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, seperti kurangnya data historis atau resistensi terhadap perubahan dalam organisasi. Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk mendapatkan dukungan manajemen dan menyediakan pelatihan yang memadai bagi tim FMEA agar mereka dapat melakukan analisis dengan lebih efektif. Selanjutnya adalah 5 whys analysis. 5 whys analysis dilakukan dengan cara terus mengajukan pertanyaan mengapa, membentuk suatu rantai penyebab yang membawa ke arah penyebab utama. Jawaban terhadap yang pertama adalah penyebab langsung. Akhir yang logis dari tiap rantai adalah suatu penyebab utama, dan penyebab di antara penyebab langsung dan penyebab utama merupakan penyebab penyokong. Berikut adalah tahapan dalam melakukan pencarian menggunakan 5 whys analysis. Yang pertama yaitu menentukan titik awal atau masalah yang sudah diidentifikasi yang harus dianalisis lebih lanjut. Kedua, menggunakan
Kedua, menggunakan brainstorming dan pendekatan lainnya untuk menemukan penyebab berikutnya. Ketiga, tanyakan mengapa penyebab masalah ini terjadi untuk setiap identifikasi penyebab. Keempat, setiap jawaban baru, ajukan pertanyaan lagi dan lakukan berulang-ulang sampai tidak ada jawaban baru. Dan yang terakhir, sebagai aturan baku, metode ini sering membutuhkan pertanyaan why hingga 5 kali. Namun, boleh jadi saja permasalahan baru ditemukan setelah lebih dari 5 kali bertanya atau kurang dari 5 why yang ditanyakan. Oke, selanjutnya ada pembahasan dan hasil. Pada analisis pertama adalah analisis ketiga dengan menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA. Nah, pada tabel JSA ini kami memilih pekerjaan yaitu operator umum produksi yang berlokasi di PBA Surya Alam. Tanggal pembuatan JSA-nya 3 November 2024 dan APD yang dipersyaratkan yaitu sarung tangan, safety helmet, safety shoes, wear pack, masker, kacamata, dan penutup telinga. Lalu bisa dilihat di sini ada tabel resiko atau tingkat bahaya. Nah, di sini tuh kita melihat itu secara skala, yaitu ada skala likelihood dan juga ada skala severity atau tingkat keparahan. Nah, nanti kalau misalnya berdasarkan angka-angka di sini itu ada warna-warnanya tersendiri. Itu nanti akan kita bahas di tabel metode job and safety berikutnya. Yang pertama itu aktivitas kerjanya ada pengambilan bahan baku dari tambang batu alam. Untuk bahaya dari identifikasinya yaitu terjatuh di area tambang batu alam. Risiko yang dapat terjadi yaitu patah tulang dan memar. Nah, di sini untuk risk matrixnya, untuk likelihood atau tingkat sering dapat terjadinya itu, untuk patah tulang itu 2, severity-nya 3, lalu risk levelnya itu tinggal dikali 2 dikali 3 yaitu 6. Nah, nanti risk levelnya ini ada di tingkat sedang berdasarkan tabel skala di atas. Nah, sedang itu warnanya kuning. Lalu yang kedua itu ada memar dengan L-nya 5, S-nya 1, R-nya itu 5. Nah, kalau berdasarkan tabel di atasnya, untuk 51 ini dia ada di warna merah atau tinggi. Jadi kita mengidentifikasikannya ke yang tinggi gitu. Lalu ada lagi yaitu trauma kepala. Nah, trauma kepala ini L-nya 2, S-nya 4, R-nya 8. Risk levelnya itu tinggi, patah tulang dan korban jiwa akibat tertimpa. Untuk korban jiwa akibat tertimpa ini L-nya 1, S-nya 5, R-nya 5, dan risk levelnya itu tinggi atau merah. Nah, untuk tindakan pencegahan yang dapat diberikan atau dilakukan, yaitu memberikan peraturan tentang kewajiban menggunakan APD dan pembuatan rambu pengingat terkait bahaya kecelakaan kerja, serta melakukan pengecekan berkala terkait keamanan pada tambang batu alam. Untuk aktivitas kerja yang kedua, ini ada yang namanya pengambilan dan pengangkatan bongkahan batu alam secara manual dari gudang bahan baku ke stasiun pemotongan. Di sini untuk bahaya yang pertama itu ada bongkahan batu terjatuh saat proses pengangkatan. Risikonya yang pertama ada jari tangan terjepit, untuk L-nya 3, S-nya 2, dan untuk risk matrixnya itu ada 6. Lalu risk levelnya itu sedang. Yang kedua itu ada patah tulang, L-nya 1, S-nya 3, dan R-nya itu 3. Dan untuk risk levelnya juga sedang. Yang ketiga ada korban jiwa akibat tertimpa batu. Di sini L-nya 1, S-nya 5, dan R-nya 5. Risk levelnya itu tinggi. Lalu untuk bahaya yang kedua itu ada tergelincir saat proses pengangkatan. Risikonya yang pertama ada luka gores, untuk L atau keseringannya itu 5, S atau rasa sakitnya itu 1, dan untuk R-nya 5. Untuk risk levelnya itu ada di tinggi atau merah. Lalu ada cedera pada anggota tubuh. L-nya 3, S-nya 3, R-nya 9. Risk levelnya itu ada di tinggi atau merah juga. Nah, untuk tindakan pencegahan dari aktivitas kerja yang kedua, yaitu ada menggunakan sarung tangan yang terbuat dari bahan Kevlar untuk melindungi tangan dari kemungkinan kecelakaan kerja, menggunakan safety shoes selama proses berlangsung, dan melakukan pengawasan ketika proses berlangsung. Untuk yang ketiga, aktivitas kerjanya yaitu melakukan pengecekan bahan baku dari tambang. Untuk bahayanya, yang pertama itu ada bahan baku memiliki sudut yang tajam. Dan risikonya yaitu jari tangan tergores dengan L4, S-nya 1, R-nya 4. Yaitu risk levelnya ada di tingkat sedang atau kuning. Untuk yang kedua ada daerah pengecekan terjal dan licin. Risiko yang pertama yaitu ada tergelincir. Untuk L-nya 3,
S-nya 1, dan R-nya 3. Dan dia ada di tingkat rendah atau hijau. Nah, untuk tindakan pencegahan pada aktivitas kerja ketiga ini yaitu menggunakan sarung tangan yang terbuat dari bahan Kevlar dan safety shoes juga. Kita lanjut ke aktivitas kerja keempat, yaitu melakukan proses pemotongan bongkahan batu alam menggunakan mesin gerinda. Nah, di sini untuk bahayanya ada paparan debu dan residu hasil pemotongan. Risiko yang terjadi itu ada iritasi pada mata. Untuk L-nya 5, S-nya 2, dan R-nya 10. Dan risk levelnya itu ada di tingkat tinggi. Lalu yang risiko keduanya ada gangguan pernapasan, L-nya 4, S-nya 2, dan R-nya 8. Risk levelnya itu juga tinggi. Untuk bahaya yang kedua, yaitu kondisi tangan yang licin saat melakukan pemotongan dengan mesin gerinda. Risikonya ada luka terkena pisau pemotong atau pisau beleng. Untuk L-nya itu 3, S-nya 4, dan R-nya 12. Risk levelnya itu ekstrim karena memang di tabel itu menyatakan bahwa dia itu ekstrim dari angka L dan S-nya. Untuk tindakan pencegahannya, yaitu menggunakan APD yang lengkap, sarung tangan, kacamata keselamatan, wear pack, masker, penutup telinga, serta mematuhi prosedur pemotongan yang telah dibuat oleh pihak perusahaan. Untuk aktivitas kerja yang keempat, itu ada melakukan pengecekan hasil pemotongan batu alam. Risiko atau bahaya yang pertama itu ada batu alam memiliki sudut yang tajam. Risikonya jari tangan dapat tergores. Untuk L-nya itu 4, S-nya itu 1, lalu R-nya itu 4. Risk levelnya ada di tingkat sedang. Dan untuk tindakan pencegahannya yaitu menggunakan sarung tangan dari bahan Kevlar. Untuk bahaya yang kedua yaitu batu alam terjatuh saat proses pengecekan. Di sini ada risikonya ada 2. Yang pertama, anggota tubuh dapat terjepit. Untuk L-nya itu 1, untuk S-nya itu 3, dan untuk R-nya itu 3. Dia ada di tingkat sedang. Lalu risiko yang kedua ada patah tulang dengan L-nya 1, S-nya 4, dan R-nya itu 4. Dia ada di tingkat tinggi. Untuk tindakan pencegahannya yaitu menjaga jarak aman, melakukan pengawasan saat proses berlangsung. Untuk aktivitas kerja yang terakhir yaitu ada di aktivitas kerja ke-6, yaitu melakukan pengangkatan hasil produksi menggunakan gerobak dorong menuju gudang penyimpanan. Di sini untuk bahayanya ada 2. Yang pertama, posisi gerobak tidak ergonomis. Lalu untuk risiko yang pertama ini ada nyeri pada pinggang. Untuk L-nya 4 atau liquidnya 4, untuk severity-nya 2, dan untuk R-nya itu ada 8. Dia ada di tingkat tinggi. Lalu untuk risiko kedua ada kelelahan kronis. Dia L-nya 2, S-nya 2, dan R-nya itu 4, ada di tingkat rendah. Untuk risiko atau bahaya yang kedua yaitu kesalahan pengangkatan dengan gerobak. Risikonya ada jari tangan terjepit dengan L2, S2, dan R-nya 6, yaitu pada tingkat sedang. Ada luka gores dengan L3, S2, dan R6 pada tingkat sedang, dan gangguan tulang belakang dengan L2, S4, dan R8 yaitu pada tingkat tinggi juga. Nah, untuk tindakan pencegahannya bisa melakukan perbaikan dalam aspek ergonomi dari gerobak dan menggunakan sarung tangan dari bahan Kevlar agar jari tangan dapat terlindungi dengan baik. Lalu analisis kedua yang dilakukan yaitu analisis K3 dengan metode failure mode dan effect analysis. Lalu untuk di sini ada tabel pertama yang menjadi acuan yaitu tabel tingkat keparahan atau severity. Severity ini menggambarkan seberapa signifikan akibat dari sebuah kecelakaan tersebut. Dapat dilihat bahwa skala itu ada di bagian kiri dari 1 sampai 10. Lalu ada tingkat atau dampak yang dapat terjadi. Lalu di sebelahnya lagi ada akibat luka dari dampak tersebut. Nah, untuk yang kedua atau tabel di bawahnya itu ada occurrence. Occurrence itu adalah tingkat kegagalan yang dihitung atau kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja yang relevan yang dapat terjadi pada perusahaan PBA Surya Alam. Nah, di sini bisa dilihat juga ada probabilitas, terus ada tingkat kejadiannya yang dapat diukur dengan skala 1 sampai 10 juga. Lalu untuk tabel ketiga ada yang paling sebelah kanan itu ada detection yang merupakan kapasitas untuk mengidentifikasi dan mencegah kemungkinan kegagalan atau kecelakaan kerja yang dapat diukur dengan skala. Nah, di sini juga bisa dilihat dari skalanya 1 sampai 10, ada tingkatnya juga dimulai dari hampir pasti sampai hampir tidak mungkin, lalu ada kemungkinan terdeteksi. Selanjutnya kita identifikasi risiko berdasarkan pengamatan faktor bahaya yang terdapat pada PBA Surya Alam pada tabel 6 yaitu analisis risiko K3 dengan metode FMEA.
Jadi yang kegiatan pertama itu ada proses penambangan, dan failure mode-nya itu ada pengambilan bahan baku dari tambang batu alam. Dengan tingkat S-nya itu 3, efek atau dampaknya itu bisa menyebabkan patah tulang atau memar. Dengan occurrence itu 4, dan deteksinya. Deteksi di sini itu pekerja diharapkan lebih berhati-hati dalam proses tersebut, selalu menggunakan APD dan pembuatan rambu pengingat terkait bahaya kecelakaan kerja, yaitu tingkat D-nya itu 9 dengan RPN 108. Lanjut ke kegiatan kedua, yaitu proses pemindahan. Di sini failure mode-nya yaitu pengambilan dan pengangkatan bongkahan batu alam secara manual dari gudang bahan baku ke stasiun pemotongan. Dengan tingkat severity 3, dampak yang terdapat terjadi yaitu luka gores atau jari tangan terjepit. Dengan occurrence itu 4, dan deteksinya yaitu menggunakan sarung tangan yang terbuat dari kain untuk melindungi tangan dari kecelakaan kerja akibat pekerjaan tersebut. Yaitu untuk nilai D-nya itu 6. Nah, di sini RPN itu tinggal dikali aja dari S dikali O dikali D, 3 dikali 4, 12 dikali 6 itu 72. Lalu untuk aktivitas atau kegiatan ketiga, yaitu pengecekan bahan baku batu alam. Failure mode-nya melakukan pengecekan bahan baku dari tambang dengan severity 2, efeknya yaitu jari tangan tergores atau terpeleset. Untuk occurrence-nya 2, untuk detection-nya menggunakan sarung tangan yang terbuat dari kain atau memakai safety shoes. Dan untuk nilai D-nya itu 8, untuk RPN-nya itu 32. Lalu untuk kegiatan keempat itu ada proses scoring atau proses pemotongan. Di sini failure mode-nya melakukan proses pemotongan bongkahan batu alam menggunakan mesin gerinda. Dengan severity-nya 4, dampaknya itu bisa terjadi iritasi pada mata, gangguan pernapasan, terkena pisau pemotongan atau pisau blank. Lalu occurrence-nya ada di tingkat 4. Deteksinya itu menggunakan APD yang lengkap, sarung tangan, kacamata, keselamatan, wear pack, masker, penutup telinga, serta mematuhi prosedur pemotongan yang telah dibuat oleh pihak perusahaan. Tingkat D-nya itu 7, untuk RPN-nya 112. Lalu untuk kegiatan kelima ada pengecekan hasil pemotongan batu alam. Failure mode-nya melakukan pengecekan hasil pemotongan batu alam. Di sini S-nya itu 2. Efek atau dampak yang dapat terjadi yaitu dari jari tangan tergores dan terjepit. Untuk occurrence-nya 2, detection-nya menggunakan sarung tangan yang terbuat dari kain. Dan untuk nilai D-nya itu 9, tingkat RPN-nya itu ada di angka 36. Untuk kegiatan yang terakhir ada proses finishing. Dengan failure mode melakukan pengangkatan hasil produksi menggunakan gerobak dorong ke gudang penyimpanan. Dengan tingkat severity 2, efek atau dampak yang dihasilkan bisa terjadi luka gores, nyeri pinggang, dan jari tangan terjepit. Untuk occurrence-nya 3, dan deteksinya yaitu melakukan perbaikan ergonomi serta menggunakan sarung tangan yang terbuat dari kain agar tangan atau jari dapat terlindungi. Dan untuk detection-nya yaitu dalam angka 6 dan RPN-nya 36. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk RPN yang paling tinggi itu ada pada proses scoring atau pemotongan pada angka 112, di mana jika angka atau tingkat RPN itu semakin tinggi, maka resiko yang dapat terjadi semakin besar. Sedangkan jika semakin rendah, yaitu pada kegiatan ketiga, pengecekan bahan baku batu alam pada RPN 32, itu menyatakan bahwa tingkat resikonya itu paling kecil dari semua kegiatan yang dapat terjadi di PBA batu alam. Selanjutnya adalah analisis dan penyelesaian konflik dengan metode Five Whys Analysis. Yang pertama adalah intra-individual konflik, yang dimana pada landasan teori sudah dijelaskan bahwa intra-individual konflik ini adalah konflik dari seorang karyawan dengan dirinya sendiri. Nah, konflik yang pertama yang akan dijelaskan menggunakan metode 5Y adalah tekanan pekerjaan. Mengapa tekanan pekerjaan tinggi di PBA Surya Alam? Karena karyawan merasa terbebani dengan target produksi yang tinggi. Mengapa target produksi yang tinggi membuat karyawan merasa terbebani? Karyawan merasa terbebani itu karena jumlah karyawannya sendiri itu terbatas, sehingga setiap karyawan harus menangani banyaknya pekerjaan agar mencapai target. Kenapa sih jumlah karyawan di PBA Alam sendiri itu bisa terbatas? Karena perusahaan PBA tuh tidak melakukan perekrutan tambahan karyawan seiring meningkatnya permintaan produk batu alam. Padahal kan permintaan produknya itu sudah meningkat, tapi PBA-nya sendiri tuh tidak merekrut karyawan tambahan. Mengapa perusahaan tidak melakukan perekrutan karyawan? Karena perusahaan itu berupaya menekan biaya operasional yang tinggi.
Mengapa perusahaan berfokus pada penghematan biaya operasional? Karena perusahaan memiliki kebijakan anggaran yang ketat dan ingin menjaga margin keuntungan di tengah fluktuasi harga bahan baku batu alam. Nah, dari five way di atas tadi ditemukanlah akar penyebab masalahnya, yaitu perusahaan memiliki kebijakan penghematan biaya operasional yang ketat sehingga mengakibatkan jumlah tenaga kerja tidak seimbang dengan meningkatnya permintaan yang berakibat menimbulkan tekanan pekerjaan pada karyawan. Karena perusahaannya ini berfokus pada penghematan biaya, sedangkan kita itu maunya produksi barangnya itu tinggi, tetapi karena tenaga kerja yang terbatas, maka dari itu tenaga kerja sendiri memiliki target yang tinggi. Nah, solusi dari akar permasalahan yang ada, yang pertama, meninjau kebijakan anggaran untuk memastikan keseimbangan antara efisiensi biaya dengan tingkat produksi. Solusi yang kedua adalah meningkatkan efisiensi proses dengan otomatisasi atau peralatan baru agar target dapat tercapai tanpa menambah beban kerja yang berlebih. Dan solusi yang ketiga adalah mempertimbangkan perekrutan karyawan jika beban kerja terus-menerus meningkat atau menerapkan pembagian tugas yang lebih efektif. Selanjutnya ada contoh konflik yang kedua, yaitu karyawan mengalami stres atau burnout. Karyawan mengalami stres atau burnout ini, kenapa sih bisa karyawan itu mengalami stres? Karena lingkungan kerjanya itu berisik, berdebu, dan menuntut fisik membuat mereka merasa kelelahan baik secara fisik maupun mental. Mengapa lingkungan mereka menjadi berisik, berdebu, dan membutuhkan aktivitas fisik yang berat? Karena proses pemotongan itu sendiri dan penanganan batu alam melibatkan alat berat, mesin pemotong, dan pekerjaan fisik yang menghasilkan suara keras dan juga berdebu. Mengapa proses pemotongan dan penanganan batu alam menimbulkan suara keras dan berdebu? Karena batu alam membutuhkan pemotongan dan pemrosesan yang intensif menggunakan mesin berdaya tinggi yang secara alami menghasilkan kebisingan dan debu. Mengapa tidak ada kontrol yang cukup untuk mengurangi kebisingan dan debu? Karena belum diterapkan sistem pengendalian yang memadai, seperti peredam suara, ventilasi yang lebih baik, atau peralatan APD yang sesuai untuk melindungi karyawan dari dampak lingkungan kerja. Mengapa sistem pengendalian tersebut belum diterapkan dengan memenuhi standar SOP? Karena terbatasnya kesadaran atau alokasi anggaran untuk peningkatan fasilitas K3, sehingga fokus lebih besar pada produktivitas dan output daripada kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Ditemukanlah akar penyebab masalahnya, yaitu terbatasnya kesadaran atau alokasi anggaran untuk sistem pengendalian lingkungan kerja yang dapat mengurangi stres karyawan seperti peredam suara dan APD yang memadai. Solusi yang kami buat adalah menyediakan pelatihan rutin tentang pentingnya K3 dan dampaknya pada kesehatan karyawan dan APD yang memadai. Mengatur jadwal kerja dan rotasi tugas agar karyawan tidak terus-menerus terpapar lingkungan yang menimbulkan stres tinggi. Selanjutnya adalah contoh dari interpersonal konflik, yang mana interpersonal konflik adalah konflik antara satu individu dengan individu lainnya atau satu departemen dengan departemen lainnya. Contoh yang pertama adalah terjadi kesalahan dalam prosedur kerja di perusahaan batu alam. Mengapa terjadi kesalahan dalam prosedur bekerja? Karena beberapa karyawan tidak mengikuti instruksi kerja yang telah ditetapkan. Mengapa beberapa karyawan tidak mengikuti instruksi dari kerja yang telah ditetapkan? Karena mereka tidak sepenuhnya memahami instruksi yang diberikan. Mengapa mereka tidak memahami instruksi yang diberikan? Karena adanya komunikasi yang kurang efektif antara supervisor dengan karyawan. Mengapa komunikasi antara supervisor dan karyawan itu kurang efektif? Karena ada ketidaksepahaman antara supervisor dan karyawan terkait cara penyampaian instruksi kerja. Mengapa ada ketidaksepahaman terkait penyampaian instruksi kerja? Karena supervisor dan karyawan memiliki latar belakang pengalaman yang berbeda, sehingga mereka sering memiliki sudut pandang yang tidak selaras dalam menjalankan prosedur kerja. Akar penyebab masalah dari konflik di atas adalah perbedaan pemahaman dan gaya komunikasi antara supervisor dengan karyawan menyebabkan miskomunikasi yang berakibat pada kesalahan dalam prosedur kerja di batu alam.
Jadi adanya kesalahpahaman atau perbedaan pemahaman dari supervisor dan karyawannya sendiri. Kalau ada kesalahpahaman antara dua divisi atau dua departemen, itu akan berpengaruh ke dalam prosedur pekerjaan yang berakibat pada entah itu keterlambatan proses finishing product atau ke hasil dari produknya sendiri. Selanjutnya solusinya adalah mengadakan sesi pertemuan rutin yang melibatkan supervisor dan karyawan untuk mendiskusikan prosedur kerja, tantangan yang dihadapi, juga cara-cara untuk memperbaiki alur kerja, dan saling memberikan feedback atau masukan satu sama lain. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah beberapa karyawan menolak bertugas di lokasi tertentu. Nah, kenapa sih karyawan ini menolak bertugas di lokasi-lokasi tertentu? Karena beberapa karyawan merasa lokasi tersebut terlalu berbahaya dan resiko dari kecelakaannya sendiri itu tinggi. Mengapa karyawan merasa lokasi tersebut terlalu berbahaya? Karena ada potensi kecelakaan yang lebih besar di area-area tersebut, seperti area pemotongan batu atau penataan batu besar yang melibatkan alat berat dan material berat. Mengapa potensi kecelakaan lebih besar di area tersebut? Karena prosedur keselamatan atau langkah-langkah mitigasi risiko belum dipahami atau diterapkan sepenuhnya oleh semua karyawan. Mengapa prosedur keselamatan atau langkah mitigasi belum dipahami atau diterapkan oleh semua karyawan? Karena pelatihan K3 yang diselenggarakan kurang intensif dan pelatihan belum dilakukan secara menyeluruh di lapangan. Mengapa pelatihan K3 kurang intensif atau belum dilakukan secara menyeluruh? Karena pihak manajemen kekurangan sumber daya untuk memberikan pelatihan berkelanjutan atau merasa sudah cukup dengan pelatihan awal saja. Nah, akar penyebab masalahnya yaitu adalah kurangnya pelatihan K3 yang intensif dan berkelanjutan di area beresiko tinggi menyebabkan karyawan kurang memahami prosedur keselamatan sehingga merasa takut bekerja di area tersebut. Hal ini memicu konflik dan perbedaan persepsi terkait tanggung jawab dan menangani beban kerja di area yang berbahaya. Jika semua karyawan itu menolak untuk ditugaskan di beberapa lokasi, maka akan terjadi miskomunikasi atau keterlambatan dalam proses produksi dari batu alamnya sendiri. Selanjutnya adalah konflik organisasi atau organisasional konflik, yang mana konflik ini berakar dari perusahaan yang itu sendiri. Contoh yang pertama dari organisasional konflik adalah komunikasi yang buruk antar karyawan. Komunikasi yang buruk antara karyawan. Mengapa terjadi komunikasi yang buruk antar karyawan? Karena informasi mengenai spesifikasi dan waktu pengiriman batu alam seringkali tidak jelas dan tidak tersampaikan dengan baik ke seluruh tim. Mengapa informasi itu tidak tersampaikan dengan baik? Karena tidak ada prosedur standar yang mengatur bagaimana informasi itu harus disebarkan ke berbagai departemen seperti penambangan, pemotongan, dan pengiriman. Nah, mengapa sih tidak ada prosedur standar untuk penyebaran informasi itu sendiri? Karena perusahaan belum memiliki sistem komunikasi internal yang terstruktur untuk memastikan semua tim memiliki akses yang sama terhadap informasi terpenting. Mengapa perusahaan belum memiliki sistem komunikasi internal yang terstruktur? Karena sistem penyebaran informasi yang diterapkan perusahaan itu menggunakan pesan singkat atau instruksi lisan antar karyawan dianggap cukup tanpa mempertimbangkan penyebar luasan informasi secara merata maupun tepat sasaran. Mengapa komunikasi hanya mengandalkan pesan singkat atau instruksi lisan? Karena belum ada kesadaran atau pelatihan terkait pentingnya dokumentasi dan alur informasi yang formal, sehingga karyawan terbiasa dengan cara komunikasi yang tidak terstruktur. Nah, akar penyebab masalahnya adalah kurangnya sistem komunikasi internal yang struktur dan terpadu di perusahaan batu alam ini, serta minimnya kesadaran atau pentingnya alur informasi formal dan terstruktur. Solusi yang tepat adalah mengembangkan prosedur standar operasional atau SOP untuk penyebaran informasi, serta mengimplementasikan alat komunikasi internal, seperti software manajemen proyek, contohnya adalah Basecamp, yang memungkinkan keterlacakan informasi. Contoh selanjutnya adalah terjadinya kecelakaan pada karyawan.
Mengapa kecelakaan kerja bisa menimpa karyawan? Karena mesin yang digunakan seringkali melukai bagian tubuh karyawan. Mengapa mesin yang digunakan dapat membahayakan tubuh karyawan? Karena kabel listrik terkelupas dan alat tidak berfungsi dengan optimal. Mengapa kabel listrik bisa terkelupas dan alat tidak berfungsi dengan optimal? Karena kurangnya perawatan khusus dan kontrol rutin terhadap mesin yang digunakan. Mengapa tidak ada perawatan khusus dan kontrol rutin terhadap mesin yang digunakan? Itu karena prosedur kerja dan prosedur K3 tidak diperbaharui oleh pihak perusahaan. Mengapa prosedur K3 perusahaan tidak diperbaharui? Karena kurangnya pemahaman atau perhatian dari manajemen terhadap pentingnya penerapan standar K3 yang komprehensif dan pengawasan rutin terhadap peralatan kerja. Akar penyebab dari masalah kecelakaan kerja pada karyawan adalah prosedur K3 perusahaan belum mencakup standar yang memadai untuk inspeksi dan pemeliharaan alat secara berkala, serta pengecekan kelengkapan alat pelindung pada mesin. Nah, solusinya itu ada dua. Yang pertama adalah memperbaiki dan menguatkan prosedur K3 untuk memastikan keselamatan karyawan di lingkungan kerja, serta melakukan pengecekan berkala terhadap mesin dan memastikan mesin siap serta aman untuk digunakan. Berdasarkan penjelasan kami tadi, maka didapatkan kesimpulan yaitu JSA adalah analisis K3 dengan metode Job Safety Analysis. Terdapat berbagai aktivitas kerja yang menghasilkan resiko dan dapat dinilai dengan dua jenis skala, yaitu likelihood and severity, sehingga menghasilkan tingkat resiko yang bervariasi mulai dari rendah sampai dengan ekstrim, serta memiliki rekomendasi tindakan pencegahan untuk setiap resiko yang dapat terjadi. FMEA atau Failure Mode and Effects Analysis digunakan untuk melakukan analisis resiko dengan menghitung nilai Risk Priority Number atau RPN berdasarkan tingkat keparahan, tingkat kejadian, dan tingkat deteksi. Five Whys Analysis adalah hasil dari identifikasi konflik yang dapat terjadi di PBA Surya Alam menghasilkan 3 jenis kategori konflik, yaitu intra-individual konflik, intrapersonal konflik, dan organizational konflik. Analisis konflik dilakukan dengan metode Five Why Analysis. Saran yang dapat kami berikan yaitu PBA Surya Alam guna mengatasi resiko keselamatan kerja dan juga konflik yang dapat terjadi saat aktivitas kerja berlangsung adalah dengan pembuatan aturan mengenai kewajiban pengadaan alat pelindung diri atau APD dan pembuatan standar operating procedure atau SOP yang memadai untuk mencegah terjadinya ketegangan konflik dan ketidakadilan pada setiap pekerjaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.